seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih sungguh. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Engkau kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta. Engkau kudus.
kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, biarlah surga dan bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Beri sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, untuk memuji Engkau, untuk bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau urapi ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan boleh hadir di tempat ini, boleh menjamah setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami semua boleh merasakan kuasa Allah di tempat ini. Oh Yesus Tuhan, manifestasi Allah boleh turun melingkupi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan untuk lebih dalam lagi bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, shalom. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita kasih salam satu sama yang lainnya. Katakan, kamu luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang besar, amin, yang tak terbanding oleh apapun di dunia ini. Mari kita bersorak-sorai meninggikan Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, sebab kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Kita buat semua musuh kita gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan.
bersorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hey. Sebab kuasa Tuhan tiada bandingnya, amin. Haleluya. Tak kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada, tak ada. Oh, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Oh, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Oh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sungguh tak tertandingi. Hey, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, amin. Siap bersorak-sorak lebih dalam lagi. Haleluya. Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan, sekali lagi serukan, hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Siapa yang merasakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang merasakan kemenangan terjadi dalam hidupnya? Kita percaya bahwa kemenangan terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Denganmu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Sebutkan Yesus, kaulah Raja. Raja dalam hidup, hey, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
berjurang bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaanmu kau pegang hidupku, sebab sepenuh jiwa kita dalam Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Serukan Yesus kaulah Raja, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Serukan bersama, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai kemuliaan. Serukan selamanya. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita, amin. Kita bersuka cita. Coba orang yang bersuka cita lambaikan tangannya bersama. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam kemuliaan-Nya yang kudus. Haleluya Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Di saat dunia meninggalkan kami, hanya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Yes. Yesus. Sebab segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan dan kelegaan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala perkara
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita percaya bahwa Tuhan penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, sebab Tuhan tak pernah gagal. Yesusku tak pernah, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab Engkau penolong kami, Tuhan Yesus, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dengan iman kita mau katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus Tuhan, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, kita percaya berpegang teguh pada Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung
percaya Tuhan setia, segala perkara dapat ku tanggung. Oh, di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa hidup karena Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau besar Tuhan, Kau mulia Yesus. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Hati kami bersuka Tuhan, hati kami bergirang di dalam Engkau Tuhan. Mengalirlah di tempat ini Yesus, mengalir Tuhan, penuhi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua Tuhan, sebab kami telah siap Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami terbawa oleh arus dunia Tuhan. Glory bagimu, Oh Tuhan, glory bagimu. Yesus Tuhan. Silakan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat
Haleluya berkuasa. Kami mau tinggal selamanya, kan nikmati hari-hariku bersamamu Tuhan, dan kan ku rasakan kebajikan kemurahan-Mu mengikuti hidup Yesus. Engkau Yang ku ingini Engkau ya Tuhan, tinggikan. yang ku ingini Engkau saja. Ya Tuhan, Kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Yes. Kami nikmati realitamu. Kami nikmati pekerjaanmu di tengah-tengah kami. Amin ya. Bahkan Kau akan membongkar ulang fondasi kehidupan kami Tuhan. Ya. Kau membajak ulang tanah hati kami yang kering, bersemak duri, berbatu-batu. Tuhan gemburkan, Tuhan suburkan, sehingga setiap benih kehidupan, benih ilahi, benih firman, itu bisa tinggal tetap dan berbuah dalam kami. Amin. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, orang Kristen yang terjebak dalam dunia agamawi, tapi menjadi orang Kristen yang penuh kuasa, orang Kristen yang penuh dengan otoritas. Itulah jati diri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicaralah, sampaikanlah apa yang menjadi kehendak-Mu atas tempat ini. Untuk setiap jemaat-Mu dan setiap orang yang ada di tempat ini. Dan kami tahu akan ada manifestasi pekerjaan Roh di tengah-tengah kami. Amin. Yang akan terus terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus diberkatilah Engkau, diberkatilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat sore. Senang boleh melayani lagi di tempat ini. Terima kasih Om Thomas dan tim. Haleluya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa? Halo? Oke baik, kita langsung saja mari kita buka yuk Efesus 4 ayat 29. Haleluya. Baik. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Jangan ada perkataan kotor, tapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Amin. Waktu saya dapat tema ini dengan Om Thomas, sebenarnya inilah yang sedang kami kerjakan di gereja kami. Belajar untuk mendeklarasikan perkataan-perkataan kehidupan. Bagaimana kita terima firman, kita imajinasikan, kita serap menjadi dasar keyakinan, lalu kita perkatakan. Kenapa sangat penting kita mengatur mulut kita mengatur lidah kita. Karena di Amsal ayat 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya hidup kita mau baik, hidup kita mau buruk, tergantung apa yang keluar dari mulut kita. Halo? Kalau kita terus berkata, oh ya aku sial, iya aku bodoh, iya memang aku gak bisa apa-apa. Jangan heran kalau banyak kegagalan demi kegagalan demi kegagalan, itu yang kita alami. Tapi kalau kita selalu berkata, bersama Yesus aku mampu, dan aku percaya, aku pasti bisa, aku sanggup, aku pasti berhasil. Percayalah, hari demi hari kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan apa yang keluar dan terucap lewat mulut kita, itu adalah luapan dari dalam hati kita. Mau baik, mau buruk, itu ada di dalam sini. Kita buka dulu yuk ayatnya. Di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34 sampai 35. Oke. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Next. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang. Oke, kita mundur lagi ke ayat yang 34. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kelihatannya mukanya baik, kelihatannya orangnya murah senyum, tapi perkataannya nyelekit, perkataannya nyakitin. Percayalah, apa yang ada di dalam hatinya itulah yang terucap keluar. Tapi kalau dia penuh dengan damai Tuhan, kalau dia penuh dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, percayalah apa yang keluar dari mulut ini membangun, membawa damai sejahtera, menguatkan. Amin. Amin. Oke, coba sekarang renungkan sejenak. Beberapa hari ini deh, beberapa minggu ini, atau gak usah jauh-jauh, hari ini saja. Perkataan apa saja yang udah keluar lewat mulut kita ya? Halo? Halo? Sering kali apa yang keluar itu gak pernah kita pikirin. Kenapa? Karena itu yang sering masuk dalam hidup kita, betul atau betul? Bener apa bener? Kalau kita gagal, biasanya orang bilang, mati gue. Gitu kan? Bodoh. Tolol. Gitu kan yang keluar. Itu direncanain gak? Enggak. Tapi karena apa sering yang kita dengar, bahkan apa yang sering kita lihat, orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya masuk terekam dalam hidup kita. Secara gak sadar itu yang keluar dari mulut kita. Dan secara gak sadar itu yang ditangkap oleh si jahat untuk terjadi dalam hidup kita. Makanya hati-hati dengan apa yang masuk dalam hidupmu. Amin. Amin. Pastikan hati kita terus diisi dengan firman. Katakan amin. Sama-sama bilang begini, aku mau pastikan isi hatiku dan pikiranku adalah hal-hal yang benar, yang berasal dari firman. Sehingga apa yang aku ucapkan
mendatangkan kebaikan. Dan aku nikmati sebagai berkat kemenangan atas hidupku. Katakan amin. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sadar gak Bapak Ibu, kalau Tuhan berfirman, mulut ini penuh kuasa. Percaya gak? Percaya gak? Mulut ini penuh kuasa. Dari mana mulut ini, saya tahu mulut ini berkuasa. Ada di Roma 10 ayat begini. Firman itu dekat pada kita, diam di dalam mulut dan di dalam hati. Roma 10 ayat 8 boleh dibuka? Atau Bapak Ibu yang punya gadget, oke, puji Tuhan. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi yakni dan itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat kepadamu, ya ini di mana? Di dalam mulut dan di dalam hati. Pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan Allah dikatakan apa? Berfirmanlah Allah. Berfirman itu pakai apa Bapak Ibu? Halo, ada orang di sini? Berfirman pakai apa Bapak Ibu? Mulut. Jadi kuasa itu ada di sini. Dan kenapa saya bilang kita pun punya kuasa yang sama? Pada waktu Allah menciptakan manusia, dikatakan kita serupa dan segambar dengan Dia, dengan Tuhan. Dalam terjemahan The Message-nya, Tuhan bilang begini, aku ciptakan manusia mirip sifatnya, kelakuannya, dan segala bentuklah dan lain-lainnya seperti Bapa. Dan dia punya kuasa yang sama seperti Sang Pencipta. Artinya kalau Bapa saja menciptakan dunia ini dengan berkata-kata, harusnya kita juga mampu mengubah keadaan sekeliling kita dengan berkata-kata. Amin. Pernah dengan istilah apa yang kau ucapkan itulah doamu. Pernah dengar gak istilah itu? Apa yang kau lontarkan itulah doamu, dan apa yang kita lepaskan itulah yang pasti terjadi. Iya kan? Makanya mulai sekarang hati-hati dengan apa yang kita ucapkan Bapak Ibu. Bisa mendatangkan kehidupan dan juga bisa mendatangkan kematian. Masalahnya yang sering kita dapatin, apa yang mendatangkan kematian, itu yang sering terjadi duluan daripada yang mendatangkan kehidupan. Benar apa benar? Benar apa benar Bapak Ibu? Seringkali apa yang kita lepaskan yang buruk-buruk, itu yang terjadi daripada yang baik-baik. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah dicetak ulang. Saya bilang kita sudah bukan dicetak ulang lagi, sudah tercetak dari kecil sampai gede. Kalau apa yang terjadi dalam hidup kita tuh penuh dengan penderitaan, penuh dengan kegagalan. Kalau mau sukses, usaha, bekerja keras. Kalau enggak, ya udah kita disebut orang yang tidak bekerja keras. Kita gagal lagi, kita gagal lagi, kita gagal lagi. Dan perhatiin deh bercandaan-bercandaan orang sekarang. Yang lucu kalau ngejatuhin orang. Yang lucu kalau ngebully orang. Bener apa bener? Yang lucu kalau ngomongin kejelekan orang. Bener apa benar? Gini-gini nih bener atau enggak? Karena itu sudah terjadi, udah menjadi kebiasaan. Coba kalau kita ngomong positif, kita ngomong baik, pasti orang bilang, ih aneh, iya atau ya? Coba kalau kita ngomong, ih Omaan ganteng banget ya hari ini. Jadi bilang aneh. Tapi kalau ngomong, Omaan jelek banget sih lo. Terus yang lain, itu yang kejadian kan? Dunia ini akan menggiring kita ke arah kematian. Lewat perkataan. Sadar atau tidak sadar. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan pernah memarahi anak-anakmu dengan perkataan yang
sia-sia. Jangan pernah marahin anak-anakmu dengan perkataan yang negatif. Bahayanya kalau ditangkap sama iblis dan kejadian. Itu bahayanya. Dasar anak bandel. Dasar anak setan. Wih, anaknya dikatain siapa? Dasar binatang. Wih, bapaknya siapa dong? Hati-hati dengan mulut. Membangun, meruntuhkan ada di sini. Halo? Di sini mau membangun kehidupan yang baru? Ingin membangun pola kehidupan yang baru? Mulai dari perkataan yang baik. Mulai dari perkataan yang membangun. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menciptakan perkataan yang menghidupkan dan penuh kuasa? Yang pertama, di sini saya tuliskan, isi hidup kita dengan firman. Apa Bapak Ibu? Isi hidup kita dengan firman. Karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Buka dulu Matius 4 ayat yang keempat. Tadi kita belajar di dalam Matius 12. Apa yang keluar dari mulut itu adalah luapan dari dalam. Dan ini kita belajar untuk kita bisa mengisi perkataan, untuk kita bisa mengeluarkan perkataan yang mengandung kehidupan dan memanifestasikan kuasa. Kita isi hidup kita dengan firman. Amin. Amin. Pastikan kehidupan yang kau bawa sekarang ini adalah janji-janji Tuhan atau firman Tuhan demi firman Tuhan yang engkau terima. Baik Bapak Ibu baca sendiri atau Bapak Ibu dengar dari atas mimbar ini atau Bapak Ibu dapatkan dari renungan yang Bapak Gembala sampaikan. Ambil setiap firman. Enggak perlu satu pasal. Satu ayat aja yang berdampak dan membawa kehidupan buat kita. Imajinasikan, jadikan dasar keyakinan, percayai dan mulai perkatakan. Kalau masih susah, berarti kita kurang mendisiplin diri kita untuk merendam, bahasa saya merendam diri dengan firman. Seringkali kita lebih senang bukan baca ayat, bukan baca firman, tapi baca status orang. Terlalu kepo gitu, ingin tahu hidup orang lewat status. Ingin tahu persoalan orang, itu berita yang menarik bukan? Tapi sayangnya disinilah semua unsur kehidupan yang ada Bapak Ibu. Kalau kita gak pernah isi firman, bagaimana kita bisa memperkatakan? Ibarat kata koboi atau seorang sniper, gak pernah isi tembakannya dengan peluru. Tapi peluru karet, peluru mainan. Waktu dipakai bisa bunuh penjahat atau enggak? Gak bisa. Tapi kalau dia isi dengan peluru beneran, waktu ditembakkan, pistol itu bisa bunuh orang, bisa bunuh penjahat. Sama dengan kita, gimana kita bisa punya mulut yang berkuasa untuk meruntuhkan kerajaan kegelapan dan membangun pola kehidupan kerajaan Allah kalau kita sendiri gak pernah dibangun lewat firman. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita baca firman hari-hari ini? Halo. Bangun tidur, yang dicari notifikasi atau firman, ayo. Iblis itu gak berwujud baju putih, rambut gondrong, berdiri enggak. Simple, kasih aja ini. Pagi-pagi cari Tuhan atau cari masalah orang. Halo, sadar gak sih? Sadar gak sih? Segala hal yang dibilang kemajuan teknologi, kalau kita gak bisa mencermatinya dengan baik, itu bisa menggiring kita untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ini untuk berita kebenaran, jauh lebih powerful. Hati-hati. Makanya pastikan hidupmu, saya juga harus memastikan hidup saya untuk terus mengisi
bahan bakar hidup saya ini firman. Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi apa kata keadaan situasi saya, bukan lagi apa kata orang pintar, tapi apa kata firman. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mau pastikan hidupku diisi oleh firman. Amin. Disiplin diri Bapak Ibu. Mau tidak mau, disiplin diri. Memang kita mengenakan tubuh yang lahiriah ini dan kita hidup di dunia ini. Tapi Tuhan berkata saat roh yang memerdekakan itu tinggal di dalam kita. Apa yang binasa ini akan Tuhan gantikan dengan apa yang tidak binasa. Halo? Halo? Ada amin? Haleluya. So mari pastikan setiap firman yang kita terima, satukah, duakah ayat yang kita dapatkan, atau ada kata-kata kekuatan yang kita dapatkan dari firman, tangkap itu menjadi dasar keyakinan. Tangkap itu dan mulai perkatakan. Saya akan ulang-ulang terus ini. Saya akan ulang-ulang terus ini. Karena demikianlah polanya. Waktu Tuhan datang ke waktu Tuhan datang ke Abraham, Tuhan berfirman. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Lewat keturunanmu banyak bangsa akan diberkati. Tuhan datang ke Musa dengan semak duri. Tuhan berfirman, aku adalah aku. Tuhan datang ke Yosua, Tuhan juga berfirman. Polanya, kalau kau ingin dapati hidupmu berkemenangan, pastikan ada firman yang menjadi dasar keyakinan dan tinggal di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Yang kedua, saya tidak akan berlama-lama hari ini. Yang kedua, isi hidup kita dengan puji-pujian dan mazmur bagi Allah. Isi dengan lagu-lagu pujian, isi dengan lagu-lagu yang bermazmur. Kita buka Efesus 5 ayat 19 yuk. Efesus 5 ayat yang ke-19. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Di dalam puji-pujian Tuhan menaruh kuasa. Dibuktikan di mana? Ingat gak kejadian Paulus dan Silas waktu di dalam penjara? Waktu tangan dan kaki mereka terbelenggu. Pernah dengar cerita itu? Pernah dengar cerita itu? Boleh dibuka Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kenapa Paulus Silas di penjara dan dibelenggu? Karena mereka memberitakan kebenaran Allah. Tapi mereka menawan mereka karena dibilang menghujat Allah. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Sama sekali tidak bersungut-sungut. Sama sekali tidak kecewa. Bahkan sama sekali tidak mengutuki Tuhan Allahnya. Tapi Paulus dan Silas, mereka memuji-muji Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Next. Akan tetapi terjadilah yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka. 2 orang. Tapi bisa bikin gempa bumi tempat itu. Bayangin. Di situ 1 pintu atau semua pintu yang terbuka. Dan belenggu itu terlepas cuma sama mereka atau sama penjahat yang lain juga. Halo? Bayangkan, gak butuh banyak orang, 2 orang. Benar kan kata firman? 2-3 orang bersepakat. Dan Paulus Silas tidak punya kepahitan, Paulus Silas tidak punya kekecewaan.
Paulus dan Silas, ayat sebelumnya bilang menaikkan puji-pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Posisinya nih badan habis dicambuk-cambukin nih. Penjara paling bawah, artinya untuk penjahat kelas berat. Untuk penjahat kelas berat. Paulus Silas ini bukan penjahat, Paulus Silas ini pemberita Injil. Tapi karena apa yang diberitakannya dianggap seperti penjahat. Dicambukin, dicerca, dibelenggu. Tapi masih bisa bermazmur. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Simple. Dia cuma nyanyi puji-pujian. Tapi tempat itu gempa. Seluruh pintu terbuka. Bayangin. Bukan cuma pintunya mereka berdua. Seluruh pintu. Dan belenggu terbuka. Jadi jangan pernah remehkan waktu kita dalam momen pujian penyembahan. Jangan pernah remehkan. Jangan seperti jemaat di luar sana. Oh masih puji-pujian, 5 menit lagi. Oh baru 1 pujian, sabar. Oh udah penyembahan, naik ntar lagi firman. Engkau terlewat dengan momen di mana Roh Allah bekerja di tengah pujian penyembahan. Ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa yang Tuhan letakkan. Apalagi kalau kita semua bersepakat. Sama-sama bilang bersepakat. Gak perlu banyak orang. Apalagi suami istri di rumah bersepakat berdoa. Keren. Gak butuh tumpang tangan Om Thomas. Udah ngalamin lawatan. Bersepakat. Amin. Amin Bapak Ibu. Istri mendoakan suami. Suami mendoakan istri. Bersepakat. Sama-sama memuji Tuhan. Tuhan pasti akan bikin terobosan dan kebangkitan di situ. Halo. Kalau saya bicara tentang mujizat, kalau saya bicara terobosan, kalau saya bicara berkat, jangan ini disamakan standarnya dengan berkat jasmani atau lahiriah. Itu cuman bonus. Itu bonus. Waktu saya bilang terobosan, waktu saya bilang mujizat, di sini. Di sini dan di sini. Ada perubahan sudut pandang. Ada perubahan sikap hati. Ada perubahan bagaimana engkau menanggapi firman dan melihat kehidupan. Berkat akan mengikutimu, pasti. Karena Tuhan bilang, kita ini ahli waris. Halo? Barang siapa menerimanya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini. Exousia artinya ahli waris. Semua udah jadi milik kita. Semua sudah jadi milik kita. Jadi jangan pernah samakan saat hamba Tuhan berdiri. Engkau pasti diberkati. Iya pasti. Tapi jangan samakan itu dengan sebuah nominal, sebuah barang, sebuah bentuk benda. No. Ini bicara tentang harta terpendam yang ada di dalam batinmu. Amin. Bersepakat. Naikkan puji-pujian. Naikkan mazmur. Ciptakan atmosfer di tengah-tengah. Di mazmur dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Atau bahasa kerennya, Tuhan membangun tahtanya. Pernah dengar lagu ini kan? Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Dalam bahasa Inggrisnya, and when we worship,
build the throne. And as we worship with your throne, and as we worship with your throne, come Lord Jesus and take your place. Kata bersemayam dalam bahasa Ibrani-nya ditulis tinggal tetap. Kalau kau mau roh Allah tinggal di dalammu, sering-seringlah menyembah Dia, sering-seringlah memuji Tuhan. Karena Dia akan tinggal tetap. Amin. Kalau sudah roh Allah atau roh Kristus yang tinggal di dalam hidupmu, perkataan apapun yang kau perkatakan, itu yang jadi. Halo, Bapak Ibu, semua diam di sini bengong, tidak mengerti atau bagaimana? Yang pertama kita harus isi hidup kita dengan apa? Firman. Yang kedua kita harus isi hidup kita dengan apa? Pujian. Kalau ini digabung, ini akan jadi mazmur pujian yang baru. Keren. Enggak akan ada lagi perkataan sia-sia, tidak akan ada lagi perkataan kematian. Karena secara otomatis yang keluar dan meluap di dalam batinmu lewat mulutmu adalah kehidupan. Ya? Amin. Sedikit kesaksian dari saya, mungkin Bapak Ibu sudah dengar. Bagaimana anak pertama kami punya kelainan jantung. Dokter vonis di usianya yang 1 minggu, anak ini tidak akan lebih dari 4 tahun. Karena bilik yang mengeluarkan yang biru ya, karena ada merah sama biru tuh, itu bocor. Katupnya ini bocor, lain daripada orang normal. Kalau kita pegang dada kita akan dengar detupan jantung, gitu kan? Tapi anak saya lain. Dan itu bisa dipegang dari belakang sini. Waktu kami kontrol di usianya yang 3 atau 4 bulan kalau tidak salah, dokter sampai bingung. Harusnya anak ini satu badan biru semua. Harusnya. Kok enggak? Ini kerennya Tuhan, saya bilang. Ini kerennya Tuhan. Tuhan nggak tahu kenapa bisa bikin penyempitan di nadi yang menuju ke paru-parunya. Which is itu yang birunya tadi. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu ngelihat anak saya nggak kayak kelainan jantung. Lari nggak ada capek-capeknya. Kalau orang punya kelainan jantung itu gampang capek. Lari dikit ngos-ngosan, kecapean. Kalau enggak minimal di kaki, di atas mata kaki sini dia kayak ada gelang warna biru gitu. Dulu pernah kejadian seperti itu, tapi sekarang puji Tuhan udah tidak. Dokter bilang operasi Pak, operasi Bu. Keburu anaknya gede, mumpung masih kecil. Yang sempit kita lebarin, yang ininya kita benerin. Tapi saya tetapkan hati saya karena ada firman yang datang kepada saya. Tadinya saya berpikir, Tuhan berikan saja perkataanmu, satu patah darimu. Aku percaya anakku sembuh. Aku pikir itu firmannya. Ternyata bukan. Tuhan asalku jamah saja jubahmu, anakku pasti sembuh. Ternyata bukan itu. Lewat doa, lewat pujian, Tuhan bukakan satu ayat. Bukan karena sakitnya anak ini dan dosa Bapak Ibu. Tapi melalui sakit ini, Tuhan akan dimuliakan. Waktu saya terima itu dan dokter bilang seoperasi, saya bilang, enggak dok. Saya percaya anak ini sampai besar tidak akan pernah kena pisau operasi. Berdebat dengan dokter. Tapi saya percaya dengan iman karena saya punya firman. Dan itu yang saya perkatakan. Dan puji Tuhan sampai sekarang. Anak saya tidak pernah jantungan. Main bola seperti biasanya main bola, lari-lari seperti biasanya lari-lari. Walaupun yang tadinya dokter vonis 4 tahun, gak nyampe umurnya Pak. Gak nyampe umurnya Bu, enggak.
Karena saya dapat firman. Anak saya pasti hidup. Kalau memang Tuhan mau panggil, sok atau ambil. Tapi kalau Tuhan mau pakai, saya percaya panjang. Sampai Tuhan selesaikan agendanya lewat hidup dia. Amin. Amin. Kesaksian yang berikutnya. Masih dalam keluarga saya dan ini yang saya alami. Anak saya yang terakhir perempuan, Sesa. Hari itu kondisi keuangan kami ya semrawut banget karena waktu kelahiran, menuju kelahiran anak kami yang ketiga, istri saya mengalami masalah dalam jahitannya. Jadi anak kami yang kedua belum genap tahun Bapak Ibu, kelainan atau tidak cocok dengan jarum, dengan benang, akhirnya bolong segede gini di perutnya. Dan kami nggak tahu, itu saya masukin jari saya ada kali segini, dan itu bau banget udah busuk. Kami nggak tahu. Dan akhirnya harus operasi ulang yang kedua. Jadi istri saya disesar 2 kali di anak yang kedua. Diambil lagi, dijahit ulang lagi. Oke. Selepas daripada itu berjalan 2 bulan demi bulan, hari demi hari. Dapat kabar dari istri saya lagi pelayanan. Pi, aku hamil lagi. Shock banget. Ini belum genap setahun. Udah ada lagi. Yang pertama kali secara manusia sebagai seorang bapak. Duitnya dari mana? Mau dibawa kemana? Tapi puji Tuhan, Tuhan selesaikan. Gak ada perkara mustahil buat Tuhan. Benar-benar Tuhan selesaikan. Kapan-kapan saya cerita di bagian ini. Tapi saya sharingkan part yang ini. Saya akan sharingkan part di mana anak saya sudah lahir dan harus imunisasi. Bapak Ibu, saya bergumul. Kalau berharap dari gaji saya sebagai full timer, habis. Gak mungkin. Untuk imunisasi anak saya, untuk anak sekolah saya yang pertama, untuk hidup kami sekeluarga. Gak cukup. Beneran gak cukup. Saya kembali lagi ke ruang doa saya di kamar saya, which is itu naikkan pujian, saya nyembah Tuhan. Datang firman lagi. Tidak percayakah engkau kalau aku sanggup melakukannya? Apaan nih awalnya? Tidak percayakah engkau kalau aku sanggup melakukannya? Bergumul lagi sama, bukan bergumul, muji Tuhan lagi, nyembah Tuhan lagi. Sampai ada damai di hati saya bilang deal, oke Tuhan. Kalau anak di pedalaman Papua aja gak ada imunisasi, anak saya juga. Dan saya percaya anak saya sehat. Jadi Bapak Ibu, anak saya yang ketiga tidak pernah diimunisasi. Sama sekali. Karena apa? Bukan karena saya nekat goblok-goblokan ya. Tapi karena ada firman. Halo? Kalau itu terjadi lewat kehidupan kami sekeluarga, saya percaya firman yang datang lewat hidupmu yang engkau percaya dan perkatakan, itu pasti terjadi atas hidupmu. Amin. Amin. Mestinya kalau kita punya firman, kalau kita meyakini itu sebagai dasar keyakinan, harusnya gak ada ketakutan. Harusnya gak ada kekhawatiran. Iya atau iya? Halo? Soal bagaimana saya hidup di hari esok, soal bagaimana anak saya sekolah di hari esok, harusnya udah bukan jadi ketakutan. Karena Tuhan bilang, Tuhan adalah gembala, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Bahkan Tuhan bilang, Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau dalam terjemahan lain, Dia menyediakan hidangan pesta. Jadi buat apa saya takut? Buat apa kita takut? Isi hidupmu dengan firman. Isi hidupmu dengan puji-pujian dan mazmur. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ini harusnya udah jadi part atau jati diri kita. Mengucap syukur. Katakan sama-sama, mengucap syukur. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi mengucap syukur itu ternyata itulah yang dikehendaki Allah buat kita semua.
Ingat waktu peristiwa 5 roti 2 ikan? Halo? Bapak Ibu pernah sekolah minggu di sini? Atau tiba-tiba besar ikut sekolah minggu dulu? Enggak ya. Tapi pernah dengar cerita 5 roti 2 ikan? Bagaimana Yesus harus memberi makan 5.000 laki-laki, dicatat di situ, belum perempuan, belum anak-anak. Tapi Tuhan Yesus mengadah ke atas, mengucap syukur, 5 roti sisa berapa bakul? 12 bakul. Di sini saya cuma mau bilang, dengan mengucap syukur, kita akan merubah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Merubah situasi kehidupan kita yang tadinya penuh dengan masalah. Saat kita mengucap syukur, rubah itu menjadi berkemenangan. Baru-baru ini Tuhan ajar saya. 3 minggu yang lalu tepatnya. Ruko kami kebobolan Bapak Ibu. Kita kemalingan. Puji Tuhan, hari itu kami sudah membangun hidup kami pagi-pagi penuh dengan ucapan syukur. Lihat datang ke ruko loh, kok gembok gak ada. Buka rolling dong loh, gas 2 hilang. Awalnya kita pikir itu doang, oh cuman gas doang. Gak taunya mesin sealer juga hilang. Tapi bedanya saat kita sudah penuh dengan ucapan syukur, yang keluar bukan marah. Yang keluar bukan lagi pengumpatan. Yang keluar bukan lagi kecewa. Jujur Bapak Ibu, ini jujur banget tanpa dibuat-buat. Kami ketawa. Ketawa, bener-bener ketawa. Ye kehilangan, ye kemalingan, ye kemalingan. Mungkin buat Bapak Ibu ada beberapa di sini, oh cuman gas 2. Buat kami itu berat sekali. Baru buka 1 bulan udah kemalingan, udah keren banget. Sampai di otak saya, Tuhan kalau mau bercanda jangan kayak gini-gini banget ke. Mungkin di mata dunia sial nih. Jangan-jangan lu habis buat apa malamnya. Jangan-jangan lu habis bikin apa. Jujur. Hari itu juga sebelum kami berdoa. Berdoa untuk mengucap syukur dan lain-lainnya. Saya bilang sama istri saya. Introspeksi dulu. Kita habis bikin apa ya kemarin? Gak ada tuh. Gak ada bikin apa-apa. Oke. Berarti ini dari si jahat. Yang ingin mengambil damai sejahtera saya dan istri saya untuk merubah keadaan kami yang tadinya penuh damai sejahtera, penuh sukacita untuk marah-marah, untuk kecewa sama Tuhan, atau mungkin bisa ngata-ngatain Tuhan. Tuhan gimana sih? Gue pelayanan, gue udah kasih hidup gue buat lu, giliran gue pukul, kok bisa kejadian kayak begini? Tuhan gimana sih? Bisa dong, bisa apa bisa? Tapi hari itu kita penuh dengan ketawa. Jujur Bapak Ibu, nggak tahu dari mana. Malah saling ledek-ledekan. Ye kemalingan, ye kehilangan. Tapi puji Tuhan loh. Saat kami mendisiplin diri kami sekeluarga berdua. Untuk ngebangun hidup kami di atas firman dan pekerjaan rohnya. Kami nggak pernah merasa ini berharga sekali, enggak. Karena aku percaya ini semua ini cuman ornamen-ornamen yang Tuhan titipin. Untuk bisa kami pakai. Untuk bisa kami pakai untuk hidup. Untuk membantu kami dalam pelayanan. Kalaupun ini harus kejadian, anggap ini sebagai hal-hal lucu yang terjadi aja. Benar itu yang ada di dalam batin kami. Dan saat kami berdoa, ini yang keluar. Tuhan berkati orang itu, limpahkan hidupnya. Saya sama sekali gak ada sakit hati. Mungkin dia butuh kasihan. Tuhan berkati dia. Bahkan kalau perlu Tuhan ubah hidupnya. Itu yang keluar dari mulut kami Bapak Ibu. Hal mengucap syukur. Kadang-kadang nunggu dikasih sesuatu dulu. Ya atau ya. Baru kita bisa bilang puji Tuhan. Dapat handphone baru. Puji Tuhan. Naik gaji. Puji Tuhan. Punya mobil baru.
Puji Tuhan. Baru kita dapat rumah, puji Tuhan. Tapi kehilangan, bisa puji Tuhan gak? Halo? Ditinggal orang yang disayang. Halo, ada ABG di sini? Bisa bersyukur gak? Bersyukur bukan karena ada faktor yang kita terima. Justru bersyukur merubah keadaan yang buruk menjadi baik. Apa yang tidak ada dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki Allah. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Oke. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak